Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi kita di channel kami, channel YouTube kami. Sekarang kita berada di desa namanya Nagori. Kalau di sini di Simalungun namanya Nagori, desa Nagori, Bandar Betsi 2, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun. Nah, kebetulan kita saat ini bersama kepala desanya. Kalau di sini namanya Pangulu ya, Pangulu. Nih, Pak Subhan, Pangulunya SPDI. Jadi kita mau tanya-tanya nih sama Pak Pangulu tentang Kampung Tangguh Puntodewo. Pertama, Pak Pangulu, kita kan dulu salaman, ya. Salaman versi Covid ya, versi Covid gini dia salamannya. Jadi mau tanya nih sama Pak Pangulu. Tadi saya baca itu ada bacaannya Puntodewo. Sementara ini wilayah Kabupaten Simalungun. Kenapa namanya Jawa? Dan apa itu Puntodewo itu? Apa itu artinya? Itulah kurang lebihnya, Pak Kades. Baik, Bang, kita berada di desa kami ini dalam masa-masa seperti ini, mana dunia berbincang tentang wabah ya kan, yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat desa bahkan dunia. Maka kita punya program-program untuk mengantisipasi semua ini. Kalau tadi yang mengatakan Puntodewo, kenapa Bang Puntodewo? Ini emang gak Pak? Kenapa kita Puntodewo? Karena walaupun ini Simalungun, tapi mayoritas kita kan suku Jawa. Adalah sebagian etnis Simalungun, etnis Toba di sini. Ya, karena mayoritas kita di Jawa. Dan kita mengambil satu kata Puntodewo. Iya. Ini erat hubungannya dia dengan apa namanya kesenian Jawa. Oh iya. Kesenian Jawa ini dia tahu lah wayang. Wayang ini asal muasalnya dari Pulau Jawa sana sendiri yang dikembangkan orang Jawa. Dia salah satunya dipakai oleh Sunan yang terkenal Wali Songo Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang itu sebagai media. Iya. Salah satu tokoh dalam pewayangan itu adalah Puntodewo. Puntodewo itu sendiri menurut bahasa Jawanya kalau diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia, dia punya pengertian yang cukup beragam. Pertama, boleh dikatakan dia bijaksana. Iya. Makanya kita ingin desa kita ini masyarakatnya bijaksana dalam menanggapi dan menghadapi situasi yang wabah sedang terjadi. Bisa jadi dia katakan dia jujur. Iya. Nah, yang kita mengharapkan dengan kata Puntodewo ini, masyarakat kita, ayo bersama-sama kita menjadi masyarakat yang jujur. Dan masih banyak lagi bukti daripada Puntodewo. Kalau kita kembali ke bawah yang lebih umum, nama lain Puntodewo itu bisa jadi seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Yudhistira. Oh iya. Jadi guys, kalau yang sering nonton film Mahabharata, nama lain dari Yudhistira dalam bahasa Jawa adalah Puntodewo ya. Jadi tahu guys. Oke, kemudian kita tanya ke Pak Pangulu ataupun Pak Kepala Desa. Jadi kira-kira apa program yang akan dicanangkan ke depannya untuk Kampung Tangguh di Nagori Bandar Betsi 2 ini Pak Kades? Situasi tidak bisa kita tebakkan besok, bahkan nanti sore pun keadaannya kita nggak tahu itu. Iya. Makanya bersama dengan elemen masyarakat yang ada di desa ini, tentunya Mujana selaku DPR-nya desa, kita mempunyai program bagaimana untuk menghadapi wabah yang kapan beratnya kita tidak tahu. Dengan program Kampung Tangguh yang sedang kita programkan ini, kita harus tangguh dari segala sisinya. Tangguh dalam keamanan lah. Kita harus mempunyai program tangguh aman kampung. Gitu. Artinya bagaimana situasi kampung ini aman dalam segalanya, aman dari pencurian. Satu contohnya saya sekarang
kadang-kadang ini cukup merasakan masyarakat kita, masyarakat petani, pekebun, bahkan peternak. Bagaimana kita melindungi warga ini dengan program tangguh keamanannya. Kita akan berupaya berusaha dengan ya kepolisian tentunya kan, memasyarakatkan keamanan di tengah masyarakat kita, sehingga masyarakat mau bersama dengan kita untuk menjadi desa yang aman. Itu pertama. Keduanya, tangguh dari bidang pangan. Nah, tangguh dari bidang pangan ini kita membudayakan apa yang ada di desa kita, kearifan lokal nih, yang kalau bahasa kerennya mungkin. Satu contoh yang lagi tren sekarang ini, orang ubi lah misalnya. Walaupun dia bukan bahan pokok utama kita, tapi ubi menjadi komoditi yang membuat ini tangguh dari sisi pangan. Dari hasil ubi bisa ditukar beras misalnya gitu. Atau dari buah ubi bisa dibuat bahan olahan berikutnya, dibuat dia jadi kue, jadi bahan non beras misalnya, yang bisa menjadikan penghasilan. Kita kan misalnya jadi membuat kue dari bahan non beras, bahannya dia ubi, itu ketahanan pangan. Berikutnya, tangguh dari sehat. Kita bekerjasama dengan pihak kesehatan Puskesmas Bantarulan. Kita ada pustu di sini. Kita programkan bagaimana melalui kader Posyandu, Ibu PKK bekerjasama dengan pihak kesehatan. Kita berupaya mensosialisasikan tentang wabah ini dengan segala akibat dan risikonya. Maka kita berusaha menyambut vaksin yang sedang digalakkan pemerintah. Di samping itu juga kita mengupayakan yang alami. Kalau yang vaksin itu kan kimia sifatnya dia. Kita berupaya bagaimana tangguh dari kesehatan itu menggunakan bahan-bahan berdasarkan alam. Kita bekerjasama dengan masyarakat punya lahan untuk memprogramkan apotek hidup. Kedepannya apotek hidup ya, bagaimana kita sehat dengan minum jahe, minum serai, beras kencur. Nah, itu akan kita upayakan di sana. Sebenarnya itu sudah ada, kan, tetapi kadang-kadang masyarakat ini harus diingatkan dia. Harus diingatkan dia. Nah, dengan diingatkan itu mereka terus termotivasi bahwasanya kesehatan itu adalah sangat penting. Sehat tanpa risiko. Adanya kita membudayakan obat-obatan yang berbasis lingkungan hidup, yang tidak ada risiko kimia. Ya kan, tetapi artinya bagaimana kita tangguh dalam segala hal, menghadapi wabah, menghadapi situasi yang tidak menentu sekarang ini. Apalagi ini panas, sudah cukup ekstrim cuaca. Kalau hari itu hujan, sekarang panas. Ini menghadapi musim hujan, bagaimana masyarakat aja mengantisipasi ketika musim hujan datang. Gitu. Nah guys, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Maujana yang tadi kata Pak Pangu itu, kalau istilahnya di pusat itu ya anggota DPR, tapi ini ketua DPR-nya di desa ini. Nanti Bang Julham, kita bincang-bincang juga sama Bang Julham dengan segala apa yang ada di benak beliau, nanti kita bincangkan. Nah kemudian tadi Pak Pangulu sudah menjelaskan begitu banyak. Yang ingin saya tanyakan, saya tadi masuk nih ke desa ini, begitu banyak saya melihat spanduk-spanduk gitu kan. Artinya ini kan juga harus, dan program-program yang Bapak sampaikan tadi itu kan pasti harus ada dana penunjangnya. Kira-kira nih Pak Kades, Pak Pangulu, bagaimana Bapak menyikapi pendanaan yang ada, yang mau dicanangkan seperti yang Pak Kades planningkan tadi? Kalau cerita dana nih Bang, kadang-kadang ngumet di dunia orang ini. Ngumet artinya orang sering mengatakan hidup perlu duit, itu wajib, mati pun perlu duit kan gitu. Artinya program kampung tangguh di situ juga kita programkan. Artinya kita harus tangguh ketika situasi macam ini perlu dana. Satu contoh pos checkpoint
ini kan kita tidak punya printing sendiri, Bang. Iya. Nah, kita pesan. Iya. Kita pesan. Jadi bagaimana? Sementara kalau menunggu dari dana dari pemerintah pusat, Butuh proses. kalaupun ada prosesnya entah kapan, Iya. kan gitu. Jadi untuk pengadaan semua ini, Bang, poster-poster yang dipasang, seperti yang dipasang di jalan ujung ke ujung tadi, kita mengajak para desa, para desa sebagai ujung tombak di desa ini, sebagai contoh di tengah masyarakat, bagaimana jangan sampai kita membebankan pembiayaan ini kepada masyarakat. Jadi dana ini kita ketuk hati daripada sekdes, gamut atau pradusun, kaul, bahkan Mojana dan anggotanya untuk sama-sama menanggulangi. Jadi mana ya kita supaya mendapatkan dana untuk pengadaan pan. Alhamdulillahnya mereka menyambut baik ini. Artinya masyarakat tidak perlu takut ada ini dari mana dananya. Artinya seluruh aparat desa, perangkat nagori kita ajak untuk bersama-sama penggalangan dana dalam hal pengadaan spanduk. Makanya dengan begitu tertangguh. Iya, benar. Inilah yang disebut tangguh tadi ya, Iya. Pak Panghulu. Berarti memang desa ini menerapkan apa yang seperti disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad, al-muslimin kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Artinya muslim itu bagi muslim yang lain seperti bangunan yang mengokohkan antara sisi dengan sisi yang lainnya. Jadi kalau nggak ada tiang, rumah itu nggak ada seng, nggak lengkap. Nah, jadi desa ini memang betul-betul bijaksana, sesuai dengan namanya tadi, Punto Dewo, betul-betul bijaksana. Jadi guys, kita mau keliling-keliling lagi, kita mau jumpai Pak Gamot juga belum kita jumpai, kemudian Bang tadi ketua DPR versi desa kita, nagori kita ini, Bang Julham, nanti kita jumpai lagi. Mungkin kita sampai di sini dulu guys. Kita cek dulu ke rumah Bang Julham. Oke guys, thank you. Oke, generasi milenial. Jadi tadi kita udah diskusi sama Pak Panghulu. Kemudian hari ini, saat ini kita berjumpa dengan Mojana di hutan Nagori Bandar Betsi 2, yaitu ini Bang Julham. Bang Julham ini kawan seperjuangan juga dulu kemarin, cuma dia udah jadi pengusaha. Jadi sekarang ini apotik hidup ini atas masukan dari Bang Julham. Oke guys, sekarang kita mau tanya-tanya Bang Julham tentang tujuan nanti diadakannya apotik hidup ini. Oke Bang Julham, silahkan menjelaskan apa tujuan dari apotik hidup yang nantinya akan kita rubah ini semuanya. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan tentang apotik hidup, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Julham Nasrul, dan di sini jabatan saya sebagai Ketua Mojana Nagori Bandar Besi 2. Di sini sudah kita lihat ada tulisan apotik hidup. Rumah Kampung Tangguh Punto Dewo, Huta 1 Bandar Besi 2, Kecamatan Bandar Luar, Kabupaten Simalungun. Harapan saya tentang adanya Kampung Tangguh dan diadakannya apotik hidup, harapan saya bisa menjadikan nanti nagori kita akan makin sehat, dan nantinya halaman ini akan kita rubah menjadikan tanaman-tanaman seperti jahe, kencur, temulawak, kunyit, dan sambiroto ataupun yang lainnya. Dengan ada tanaman itu akan membantu masyarakat nagori ini bisa menjadikan daya tubuh menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan tingkat ketahanan imunnya akan menjadi lebih matang. Otomatis jika sudah imun kita kuat, mudah-mudahan segala serangan penyakit akan
sangat sulit untuk memasuki tubuh kita. Covid aja ya bang? Termasuk COVID ataupun virus-virus yang lainnya. Ini Bang Julham. Adapun nantinya setelah kita buat tanaman seperti itu, mudah-mudahan masyarakat semua dapat mengkonsumsinya dan merawatnya bisa menjadikan kita lebih sehat lagi. Dan tak lupa pula kita selalu menjaga kesehatan dan yang paling utama berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selalu diberikan kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, itu saja harapan dari saya selaku Ketua Mojana, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Oke, jadi gini. Udah rekod dulu ya, geng. Sekarang kita foto sedikit. Tadi kan kita belum salaman nih sama Bang Julham. Jadi kita salaman dulu. Oke, salam komando Bang Julham. Oke, sip. Jadi kedepannya mudah-mudahan ini desa kita ini kedepannya mampu untuk menjadi lebih tangguh di bidang kesehatan, kemudian di bidang keamanan, juga di bidang apa satu lagi ketahanan pangan ya. Salah satunya inilah yang menjadi solusinya. Bentar lagi nih berubah guys, jadi sahabat milenial ini mau jadi berubah sama Bang Julham jadi apotek hidup. Mudah-mudahan bantu kami berdoa ke depannya dan harapan semuanya bisa terkabul. Oke guys, kita bergeser ke tempat yang lain. Ayo. Oke guys, ini kita yang ketiga ya, generasi milenial. Yang ketiga kita jumpai Pak Gamot. Gamot itu kalau daerah tempat lain namanya RT. Bukan. Kadus. Kepala dusun. Oke. Kalau di tempat lain namanya ini guys kepala dusun. Jadi kepala dusun itu yang membawahi dusun-dusun yang ada di tempat kita ini. Oke, kita mau tanya-tanya nih. Kira-kira nih harapan dari Bapak selaku Gamot ataupun Kadus di desa kita ini. Harapan saya sebagai Gamot atau kepala dusun di desa kami ini berharap sangat-sangat untuk mengembangkan satu ketahanan pangan, yang kedua ketahanan keamanan, dan ketahanan untuk kesehatan atau menghindari penyebaran COVID. Kami akan upayakan di sini, harapan kami akan upayakan untuk pangan, ketahanan pangan yang kami berdayakan yang selama ini tanaman ubi yang dia menghasilkan sekitaran 7, 8 sampai 12 bulan dia baru panen. Dan selain itu yang tanaman ketahanan pangan yang berkepanjangan, dia misalnya salah satu contoh dia tanaman sawit. Dan untuk ketahanan keamanan kami upayakan untuk mengadakan siskamling dan antara bergilir. Oke, jadi itu aja generasi milenial. Kita udah tanya-tanya nih sama Pak Gamotnya. Jadi itu tadi mau kedepannya akan sistemnya seperti pertaniannya lebih ditingkatkan, sistem keamanan dan kesehatannya tadi juga lebih ditingkatkan. Jadi kita udah tanya ke Pak Kades, ini yang terakhir ke Pak Gamot. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya desa kita ini lebih tangguh di segala sisi, tidak hanya di sisi keamanan dan pangan serta kesehatan. Jadi nanti juga mudah-mudahan kedepannya lebih tangguh lagi dari sisi keimanan, itu yang paling penting yang bisa bawa kita ke surga ya guys. Amin. Guys, kami sampai di sini dulu.
Terima kasih udah jalan-jalan di desa kami, namanya Desa Puntodewo ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah, salamullah, salamullah.